Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam semuanya. Semoga selalu berbahagia. Saya Kartono Suryanto dari SMP Negeri 2 Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, calon guru penggerak angkatan ke-8. Saya mengampu mata pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Saya akan menyampaikan tentang pendidikan yang berpusat pada murid menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia belum mengenal pendidikan yang kita rasakan saat ini. Tempat-tempat pendidikan hanya diperuntukkan bagi orang-orang Belanda saja dan kaum priai, juga bangsawan, yang dipersiapkan untuk menjadi pegawai atau kepentingan pemerintah Belanda. Namun ada putra dari seorang Raja Pakualam III, yaitu Raden Maswardi Suryaningrat, yang kita kenal Ki Hajar Dewantara, yang mengikuti pendidikan di sekolah kolonial Belanda. Dan beliau merupakan Menteri Pendidikan Indonesia pada masa kepemimpinan Insinyur Soekarno. Ki Hajar Dewantara mulai pendidikan yang dapat dirasakan oleh semua orang dengan mendirikan taman siswa. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita sebagai pendidik tidak bisa mengubah kodrat sebagai anak, tapi kita hanya bisa menuntun kepada anak untuk dapat belajar dengan kebebasannya dalam proses menjadi dewasa. Dalam proses menuntun mereka dengan menyiapkan pengalaman-pengalaman terbaik dan arahan kepada mereka agar anak tetap pada alur proses pembelajarannya dan tidak membahayakan. Sebagai manusia yang terlahir memiliki anugerah dari Sang Pencipta, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Anak-anak yang ada dalam kelas kita tentunya berbeda akan kodratnya masing-masing. Sebagai pendidik harus memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan yang dibutuhkan anak. Sebagai ibarat seorang petani harus dapat merawat tanaman dan membedakan jenis tanaman yang dirawatnya. Jika petani merawat tanaman padi, maka yang diperhatikan adalah bagaimana kebutuhan tanaman padi tersebut dan berharap agar tanaman padi dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan padi yang terbaik. Begitupun jika petani merawat tanaman kedelai, maka cara merawatnya pun berbeda dengan tanaman padi. Petani tersebut akan memberikan yang diperlukan untuk tanaman kedelai agar menghasilkan yang terbaik pula. Begitupun pada tumbuh kembangnya anak. Setiap anak akan berbeda kebutuhannya masing-masing sesuai dengan kodratnya. Maka sebagai pendidik dapat memberikan tuntunan kepada setiap anak sesuai dengan kebutuhannya, dengan memberikan kebebasan dalam proses pembelajarannya, namun tetap memperhatikan faktor keselamatan mereka. Ing ngarso sung tulodo, bahwa sebagai pendidik dapat memberikan contoh yang terbaik kepada anak, dan ini berlaku secara terus-menerus, tidak bosan dan berhenti, agar tumbuh kembangnya anak dapat juga menjadi teladan bagi masyarakat. Di sekolah sering dituntun dan dicontohkan oleh guru agar peduli kepada kebersihan lingkungan, maka sebagai pendidik dicontohkan untuk memulainya terlebih dahulu. Maka yang diharapkan dapat diikuti oleh anak untuk menjaga kebersihan lingkungan.
ing madya mangunkarso. Sebagai pendidik, diharapkan dapat memberikan inspirasi untuk membangun tumbuh kembangnya anak. Sebagai contoh bahwa dalam kehidupan mendatang, kita tidak ada yang tahu bagaimana apa yang akan terjadi. Namun, kita mempersiapkan diri dengan pengetahuan. Tutwuri Handayani. Sejatinya sebagai pendidik dapat memberikan motivasi, semangat kepada anak untuk menumbuh kembangkan dirinya dengan memberikan motivasi dari sebelum tahu menjadi tahu dengan upayanya sendiri oleh anak. Itu akan lebih tepat sasaran yang akan dicapai oleh anak. Walaupun dari setiap langkah harus menghadapi rintangan, namun tetap memberikan semangat kepada anak untuk tetap berusaha. Agar apa yang dapat saya lakukan? Saya berupaya menjadi teladan yang baik untuk anak-anak. Supaya mereka menjadi yang lebih baik. Saya akan berusaha memberikan inspirasi untuk mereka agar mereka dapat menjadi dirinya sendiri, dan saya akan tetap memberikan semangat, motivasi untuk mereka akan tumbuh kembangnya mereka agar anak-anak dapat berkreasi. Dengan memberikan anak-anak kebebasan dalam setiap proses pembelajaran, diharapkan timbul kegembiraan dan rasa senang dari setiap proses pembelajaran, seperti yang diamanatkan oleh Kurikulum Pendidikan Nasional, yaitu Merdeka Belajar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ayo semangat terus guru-guru hebat Indonesia. Terima kasih. Saya Kartono Suryanto. Semoga tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.